Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Oh
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Pancasila dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SMA Islam Sinar Cendekia, yang Bapak banggakan seluruh siswa dan siswi SMA Islam Sinar Cendekia kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang Allah selalu berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak pernah berbilang, kenikmatan yang begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Terutama adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan dari penjajahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik yang dimiliki oleh umat ini, suri tauladan terbaik yang dimiliki oleh umat manusia. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah di hari ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya, di mana tahun ini adalah tahun ke-76 di mana bangsa Indonesia telah melalui perjalanannya setelah 76 tahun lamanya, ketika 17 Agustus 1945 telah memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau ternyata kita melihat sejarah bagaimana bangsa Indonesia ini meraih kemerdekaannya, maka tentunya tidak mudah para pendahulu kita, tidak mudah para pejuang kita dahulu ketika mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mampu dari cengkraman penjajahan. Dan alhamdulillah dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dengan usaha yang dilakukan oleh mereka, dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, bagaimana mereka mengorbankan jiwa mereka, mereka mengorbankan raga mereka, mereka letih dalam semua perjuangan mereka, namun alhamdulillah apa yang mereka perjuangkan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan. Kemerdekaan yang mereka harapkan, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan hal tersebut. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, maka tentunya kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di dalam berbagai macam hal yang kita lakukan saat ini, maka tentunya kita patut bersyukur memaknai kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kalau ternyata para pejuang kita terdahulu berjuang mengorbankan jiwa raga mereka, bagaimana mereka harus menghadapi di depan mereka musuh yang begitu banyaknya dengan persenjataan yang begitu lengkapnya, namun ternyata mereka mampu meraih itu semuanya. Tentunya yang kita rasakan saat ini tidak sebagaimana yang dirasakan oleh para pendahulu kita, oleh para pejuang kita terdahulu, oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Namun saatnya lah kita saat ini sebagai bangsa Indonesia mampu memaknai kemerdekaan tersebut, mampu mengisi kemerdekaan tersebut. Tentunya ketika kita memaknai kemerdekaan, kita mengisi kemerdekaan ini, bisa jadi hal tersebut tidak semudah yang mereka lakukan.
Apa yang kita maknai dari kemerdekaan tersebut? Tentunya Bapak berikan 3 catatan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini? Hal yang pertama yang bisa kita maknai dari kemerdekaan ini, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini adalah bagaimana kita tidak melupakan sejarah apa yang dahulu pernah terjadi. Bagaimana kita mampu merenungi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, memaknai perjuangan para pahlawan kita yang telah mendahului kita, dan bagaimana pula bahwa para pejuang kita, para pahlawan kita didominasi oleh para ulama. Dan ini harus kita camkan baik-baik. Bagaimana umat Islam memiliki peran yang begitu penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Bagaimana rakyat Indonesia, mereka mencari panduan, mereka mencari orang-orang yang dapat memotivasi mereka untuk berjuang melawan penjajahan ini, dan ternyata para ulama memiliki peran yang begitu pentingnya di sisi mereka. Oleh karenanya anak-anak sekalian, ketika kita memaknai ternyata bangsa Indonesia, rakyat Indonesia begitu menghargai, menghormati para ulama, dan mereka dimintai pendapatnya, maka saat ini pula kita sebagai bagian dari bangsa ini, terutama adalah anak-anakku semuanya, adalah sebagai siswa dan siswi, terkhusus adalah siswa dan siswi di SMA Islam Sina Cendekia. Ketika kalian melihat perjuangan para pahlawan terdahulu untuk meraih kesuksesan, maka mereka mencari inspirasi dari para ulama. Dan begitu pun saat ini kalian sebagai siswa dan siswi di Indonesia ini, bagaimana kalian mencari inspirasi dari siapa? Dari guru-guru kalian. Bagaimana rakyat Indonesia dahulu begitu menghargai, menghormati para ulama, begitu pun saat ini ketika kita hidup di zaman ini, bagaimana kalian menjadi seorang pelajar, menjadi seorang siswa dan siswi, bagaimana menghargai seorang guru. Karena ini adalah kunci kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Itu hal yang pertama, jangan pernah kita melupakan sejarah. Hal yang kedua, yang bisa kita maknai untuk mengisi kemerdekaan ini adalah meneladani perjuangan para pahlawan. Anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan oleh para pahlawan, begitu optimis mereka untuk meraih cita-cita mereka agar mereka mendapatkan kemerdekaan pada bangsa ini. Bagaimana mereka dengan semangat penuh melawan para penjajah. Mereka berjuang tidak pernah kenal lelah. Mereka bersatu padu untuk melawan para penjajah, dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan cita-cita mereka setelah usaha yang mereka lakukan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kita. Ketika kita melihat para pendahulu kita, para pejuang kita, kita meneladani mereka, mereka untuk meraih kesuksesan, mereka untuk meraih perjuangan, mereka untuk meraih kemerdekaan, maka mereka begitu optimis, mereka semangat penuh, mereka berjuang tidak pernah kenal lelah, mereka bersatu padu, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun saat ini, tentunya kalian sebagai pelajar di Indonesia ini, siswa dan siswi, maka saatnya lah kalian bagaimana meneladani apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Ketika kalian menuntut ilmu, maka hadirkan optimisme di dalam diri kalian. Maka hadirkan semangat untuk berjuang dalam menuntut ilmu. Hadirkan di dalam diri kalian rasa tidak pernah kenal lelah di dalam menuntut ilmu. Bagaimana kalian hadirkan untuk selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesuksesan kepada kalian ketika kalian melakukan hal-hal yang tadi sebagaimana teladan yang kita ambil dari para pendahulu kita. Bapak yakin semua di antara kalian pasti memiliki cita-cita di masa yang akan datang. Maka tentunya
untuk bisa meraih cita-cita tersebut, kita butuh panutan, kita butuh teladan. Selain teladan kita kepada Rasulullah SAW, maka teladan kita kepada para pahlawan di Indonesia ini yang telah berjuang penuh sehingga terwujudnya kemerdekaan di bangsa ini, maka kita bisa mengambil keteladanan kepada mereka. Itu yang kedua. Hal yang ketiga yang bisa kita memaknai kemerdekaan dan isi kemerdekaan ini adalah bagaimana kita membangun bangsa ini, membangun negeri ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada bangsa ini? Maka ketika kita mengisi kemerdekaan di Republik ini, bagaimana kita bisa memberikan hal yang kita miliki agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kontribusi yang kita berikan adalah kontribusi yang besar, yang penuh all out, sehingga bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa besar. Sebagaimana cita-cita para pendahulu kita. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, ketika hal yang ketiga ini hadir dalam diri kita, apa yang akan kita berikan kepada bangsa ini, maka akan muncul kepedulian kita kepada orang lain. Akan muncul kepedulian kita kepada bangsa ini. Ketika ada hal-hal yang bisa kita berikan, ada hal-hal kebaikan yang bisa kita berikan kepada bangsa ini, maka lakukanlah. Maka tentunya ketika kita memberikan hati kita, jiwa kita, raga kita untuk terbangunnya bangsa Indonesia ini yang besar, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada kita, dan itu adalah sebagai makna kita mengisi kemerdekaan di negeri ini. Oleh karenanya anak-anak sekalian, mudah-mudahan di kesempatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, 17 Agustus 2021, mudah-mudahan kita mampu menghadirkan, memaknai kemerdekaan ini dengan 3 hal tadi yang sudah Bapak sebutkan. Maka kita tidak melupakan sejarah para pahlawan kita. Kita meneladani perjuangan para pahlawan kita. Dan juga kita isi kemerdekaan ini dengan membangun negeri ini, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Bapak yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang bisa meneladani perjuangan para pahlawan. Kalian adalah orang-orang besar nanti di masa yang akan datang yang akan membangun negeri ini. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu wajib nasional. Hari merdeka,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin-Mu kami berada di sini, menundukkan kepala untuk berdoa kepadamu, agar upacara bendera pada Selasa 17 Agustus 2021 ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah, ya Maha Pemulia, limpahkanlah hidayah-Mu, anugerahilah kepada kami rasa kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Berikanlah keikhlasan dan kesabaran kepada Bapak Ibu yang dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami SMA Islam Sinar Cendekia ini keimanan dan ketakwaan, serta ilmu yang bermanfaat, sehingga kelak menjadi amal jariah dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah yang Maha Kuasa, angkatlah derajat kami, tempatkan pada derajat yang lebih tinggi, lebih luhur, sebagaimana Engkau mengangkat orang-orang terdahulu, serta jauhkanlah kami dari kebodohan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung. Kami memohon pertolongan, tiada kuasa selain atas izin Engkau, maka kabulkanlah doa kami. Ya Allah, dengan kodrat-Mu atas semua makhluk, hidupkanlah kami jika dalam ilmu Engkau hidup ini lebih baik untuk kami, dan wafatkanlah kami jika dalam ilmu Engkau kematian ini lebih baik untuk kami. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadilah kami orang yang memberi petunjuk dan mendapatkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat, gerak. Penayangan video tenaga kesehatan.
Pengumuman. Upacara telah selesai dilaksanakan.